Madi Rahmat. Madi Rahmat. Rasya Daud. Apa nih kabar perfilman Etam nih, Madi? Uh. Awan gelap, terang gelap. Mendung. Dan saat ini nggak ada menunjukkan hilal yang Sepertinya tidak ada hilal. naik turun aja ya. Naik turun sih, kembang kempis tuh. Kembang kempis. Kembang kempis. Kenapa? Tahun berapa ya kita kayak aku memulai perfilman tuh sama dia? Sing aku. Iya. Iya. Kapan? 2000 lebih tepatnya tuh sekitar sebelum 2010. 2010 ya. Sekitar 2010 awal. 2010 awal itu pas waktu kami ndak apa waktu itu lulusan SMA. Jadi di situ kan awalnya terbesit keinginan gimana caranya nih supaya nampil tapi sambil bisa menikmati suasana Berbeda. Nah, akhirnya ketemulah orang gila satu ini. Tapi aku sudah mulai ke film 2006. Nah, itu. Banyak yang nggak tahu dulu Gary Iskak. Kalau ada yang tahu Gary Iskak, itu pernah bikin film di sini. Itu tahun 2006. Judulnya Ku Tak Bisa Meninggalkan Kutai. Nah, aku nggak tahu tuh filenya kemana. Siapa yang garap tuh nggak tahu waktu itu. Ku Tak Bisa Meninggalkan Kutai. Dari situlah bermula ketertarikan itu. Wow, kerja di industri film itu menyenangkan. Tapi menurutmu dari lama ya 2010 sampai 2023. Berapa? 13 tahun. Berapa, Bi? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Ya, 13 tahun. Masih panjang ya? Panjang. Kenapa masih panjang gitu? Nggak bisa kan dipendek-pendekin? Nggak bisa. Kalau mau diingat-ingat tuh sebenarnya kan karena hanya bermodal keinginan kuat aja kan di waktu itu. Terus kayak terjun itu pun kayak terjun terlena itu nih. Terlena, asik ya ternyata, dan akhirnya keterusan akhirnya terus dan akhirnya jadi suka. Tapi awalnya kita kan teater. Nah, aku kan menjerumuskan kamu tuh bukan hanya di film, di teater juga aku jerumuskan kamu. Iya, mungkin garapannya tuh film, tapi metodenya tuh tetap Iya. Masih tetap. Terus ada olah rasa, ada olah tubuh. Yang itu sebenarnya belum hal yang sama sekali nggak ada teknisnya sama sekali. Karena nggak tahu ya sebenarnya. Cuman modalnya ya acting aja kan. Acting aja. Acting. Kita nggak tahu teknis kamera gimana. Nggak tahu. Ingat nggak film Nahlo? Berapa scene? 11 scene. 11 scene yang diurut ya. Jadi satu lokasi balik lagi terus balik lagi menyesuaikan urutan. Aduh. Itu menyebalkannya. Ini tapi nggak nyala lampunya nih ya? Hah? Apa nih? Nyalakan aja, tekan di tengah tuh. Oh, tengah. Biar agak terasa. Welcome. Ini memang nggak prepare, Madi. Teknik lampunya nggak prepare memang. Bio. Tapi nggak bocor kan? Nah, nggak bocor. Warnanya nggak apa nih, Bi? Biar aja itu aja. Madi, Coba gak? kamu punya basic keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan. Ya. Almarhum bapak guru. Ya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, tapi sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Ya. Dan awak dan kamu supaya bisa ditonton se-Indonesia sih. Oh iya. Dan kamu itu sarjana ekonomi. Ya. Tapi sampai detik ini kamu membiayai hidupmu dari kesenian, khususnya film dan video
video maker. Ya, media lah intinya. Media lah. Media. Foto, video. Kenapa kamu nggak mencoba untuk kerja yang konvensional, kerja yang tempat yang sesuai dengan keilmuan kamu lah. Kan kamu nggak ada basic sarjana seni. Gak ada. Kalau Kak Daud nanyanya tuh mungkin 10 tahun yang lalu, aku akan menjawab, aku PNS. Hidup PNS. Itu PNS. PNS terjamin. Enak. Enak. Ya. Pensiunan ada, bulanan ada. Gaji 13 ada. Gaji nggak sampai 12, 13 ya kan? Iya, sampai 13 ada. Nah itu Kak, kembali ke yang background yang kita ceritakan. Bapak seorang guru, Ya. ibu rumah tangga yang sangat keras terhadap pendidikan, terutama pendidikan agama. Nah, jadi keluargaku tuh termasuk yang sangat agamis. Agamis. Ya, Walaupun kamu nggak pernah sholat ya? ada kan? Ada. Golong sikit boleh lah. Sikit boleh lah. Ada Kak, ada. Terus berusaha. Terus? Iya, jadi tuh kayak aku punya keluarga ya yang ada di podcast Kak Daud sebelumnya, si Oji, sahabat saya, saudara saya, sepupu saya, dia lengkap bisa ya? lengkap dia tuh, jadi Teman siapapun, kritik juga. semua. Dan waktu SMA itu aku orang yang cenderung suka memperhatikan Kak. Ya. Ada kecenderungan introvert. I see. Nah, terus aku ngelihat sepupuku satu ini ternyata sangat berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain. Yoi. Yang Dia keluar dari zona nyaman ya. Iya, semua kalau di notabene keluargaku tuh maunya tuh sekolahnya bahkan SD SMP-nya tuh SDIT, sekolah Islam. Nah, sampai kuliah pun beberapa sepupuku pun backgroundnya di IAIN. Nah, itu kan. Nah, kulihatlah sepupuku satu ini. Kok sangat menyukai dan sangat menjiwai seninya. Terus orang yang selalu mengakram diri ke aku. Jadi aku dulu tuh orangnya tidak percaya diri Kak. I see. I see. Ya bener ya? Bahasa Inggrisnya? Bener ya? Ya. Dari SD SMP kalau tuh aku merhatikan banget si Oji itu. Sampai SMP aku masuk SMP 1 kan Kak, masuk SMP 1 dan itu pun aku belum kemana-mana tuh. Iya. Tapi nya tuh selalu mengakrabkan diri dan inya tuh orang yang sama ini tuh. Tuh Oji tuh SMP SMA tuh sama. Orang yang di OSIS, aktif sekolah, dikenal guru segala macem. Nah, hingga akhirnya SMA itu yang benar-benar menurutku batu loncatanku lah yang pertama kali. Nah, si Oji tiba-tiba ngedorong aku buat ngedorong atau ngejebak? Ngejebak. Memang bangsat anak itu ya. Iya. Preman aja jadi seorang parut tuh. Iya. Nanti kita bahas parut. Kita bahas. Lanjut. Iya, terus ayo. Aku ternyata keinginan terdalamku tuh aku pengen seperti Oji. Iya. Berada di dunia yang itu memang kesukaan gitu. Dan aku belum tahu bentuknya seperti apa, tapi memang aku punya dalam keinginan itu, aku kayaknya kalau berakting atau pekerjaan entertain tuh kayaknya menarik pada waktu itu. Aku cuma ngelihatnya karena waktu itu medianya cuma TV kan. Kayaknya memang menarik nih musik dan TV. Terus akhirnya setelah terjun mengenal lah yang namanya STSC gitu ya. Itu pertama kalinya setelah Studi Theater and Cinema Art Club. Ya. Nah. Siapa yang bentuk tuh Mandi? Siapa lagi? Masih ada sejoli kita tuh, Mas Smith, Kak Dodo. Aku ingat tuh guru pertama gue tuh Kak Dodo, Kak Daud. Nah, dan terbentuknya STSC itu yang benar-benar ngebentuk keinginanku. Oh, ternyata aku
suka di dunia peran ternyata, suka ternyata suka berakting di kamera ataupun di panggung. Yang akhirnya tuh ngebuka dari situ kan, ngebuka jalan banyak jalan. Akhirnya dapat kesempatan ngelihat orang yang ternyata panggung teater. Terus kebetulan dia pas kita nampil di Love. Dan itu kan memang kita memang nggak solo kan, dan itu aku merhatikan nggak, monolog ya monolog itu yang benar-benar membuat ini ya media bentuk ruang yang ada itu. Hingga akhirnya dengan Faruk, dengan Fahrul waktu itu bertiga kami berkeinginan masuk ke Yayasan Lanjong. Nah itulah awal mulanya. Temu aku racun ya dia. Seracun. Tapi nggak ada pertentangan dari orang tua, khususnya bapak. Awalnya sangat ditentang. Banget Karena ya sampai akhirnya terceletuk kan dari orang tua tuh mau jadi apa. Dan itu terjadi mau jadi apa. Sampai akhirnya aku tuh ngerasa di rumah tuh khususnya setelah lulus ya, di betah di rumah karena selalu dicekoki, mending begini jadi begitu. Hingga akhirnya kayak rumah kedua aku tuh ya di yayasan itu. Apa-apa kalau bujur di waktu luang ya dah ke situ. Malah cuma di rumah tuh hanya tempat tidur doang. Iya, hanya tempat tidur. Kalau bisa pagi-pagi bangun, langsung ke yayasan. Langsung ke yayasan. Langsung. Nggak ada. Sampai bahasanya dalam tanda kutip orang tua itu ya menyerah dalam arti itu ya serawak dah gak tuh? Serawak. Ya, maksudku itu sebenarnya patut ditiru karena dalam tanda kutip aku pun membangkang. Tapi keinginanku tuh ya aku tetap maunya orang tuaku tuh melihat bahwa itu adalah keinginanku dan itu peluang dan itu memang yang bisa aku asah dan memang itu kesukaanku. Hingga akhirnya orang tua pun jadi akhirnya menyerah. Ya sudah. Tapi ya Sarawak. Dan sampai detik ini pun terakhir aku mentas di 2000 berapa ya? Aku mentas terakhir itu rasaku 2019 aku pernah mentas lagi. Sekalipun pernah orang tua aku menonton. Sekalipun. Sama Madi. Nah, aku pentas pertama aku tuh tahun 97. Wah, 97. Terakhir mentas aku 2020 ya? Mentas ini kita sutradara itu cerita bangsat juga itu. Iya. Nah, aku kan awalnya sutradara, tiba-tiba aku harus menggantikan Rende kan. Iya. Karena Rende main 2 garapan. Iya. Akhirnya aku main dia menggantikan Rende kan. Aku sutradarain, aku juga sekaligus main. Bayangin tuh aku 10 tahun sudah nggak terjun di teater, tiba-tiba mentas jadi sutradara, jadi pemain itu. Dan pas malam hari hanya karena COVID dilarang mentas. Itu merupakan pengalaman yang pahit sih. Panggung dilarang untuk itu bullshit sih itu. Pengalaman menurutku itu karena kan sudah izin regulasinya, protokol kesehatannya, prokesnya juga udah bagus. Tapi waktu itu Polres tidak mengizinkan, ya udahlah. Mau gimana lagi kan? Sempat sih pihak yayasan berdebat dengan Polres, tapi ya ujung-ujungnya Polres tetap bersikukuh untuk tidak ini. Terus yang membuat awak akhirnya bisa meyakinkan orang tua itu bahwa ini pilihan hidup awak apa? Pilihan hidup kamu, awak. Kamu apa ya? Kayak kalau dalam peribahasa yang Tan Malaka bilang terbentur, mungkin itu sama mungkin orang tua aku melihatku. Terbentur, ya akhirnya terbentuk mindsetnya. Oh ya udah, anak ini bisa kok. Walaupun sebagaimanapun
orang tua melihat aku nih mungkin di rumah pernah dalam tanda kutip pernah ngapa-ngapain, dalam arti itu mungkin pernah megang dapur, pernah hal-hal yang mungkin kalau dalam mindset orang tua tuh aku ya harusnya bisa membantu. Jadi tapi di duniaku nih ya percaya bisanya hidup di sini. Tapi ya hanya akhirnya sebatas meyakini bahwasanya anaknya ini punya jalannya sendiri dan punya pilihannya sendiri, seterpuruk apapun, naik turun apapun, nya bisa menghidupi dirinya sendiri. Pernah di pas mau nyerah? Nyerah itu aku mungkin termasuk yang menyerah tuh enggak, tapi lebih kayak tertantang, iya. Tertantang untuk membuktikan bahwa dari dunia ini saya bisa hidup, Mak. Nah, dari dunia ini saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Hingga akhirnya saya pun menikah. Nah, saya bisa kok menghidupi anak bini saya gitu. Nah, itu keyakinan yang akhirnya saya tumbuhkan ke mama saya, yang akhirnya mama saya meyakini apa yang menjadi pilihan saya tuh ya itu memang jalan yang dah ditakdirkan bahwa ini adalah pilihan. Tapi bener nggak sih ketika orang tua itu ada beberapa orang tua yang nggak open mindset seperti orang tuamu kan? Ya. Ada orang tua yang harus menjadikan anaknya seperti ini, seperti maunya. Ya. Menurut salah nggak sih itu orang tua harus mewajibkan anaknya seperti apa yang mereka inginkan? Kalau di kacamataku ya salah sebenarnya memaksakan keinginan orang tua untuk, karena itu bukan tumbuh dari anaknya kan. Itu yang menurutku mungkin kalau sekedar mengarahkan itu boleh, tapi yang menurutku yang jadi menurutku kurang tepat itu ketika memaksakan pendapat orang tua itu selalu benar. Menurutku itu sih yang jadi salah. Terlepas mungkin orang tua itu punya pandangan yang benar, tapi belum tentu pendapatnya itu selalu benar tuh, Kak. Ya. Yang menjadi alasan-alasan yang dibalik supaya anak itu selalu mengiyakan itu yang menurutku ngebentuk bonding yang jauh, yang akhirnya itu membuat anak tuh ya selalu cuman bilang ya dia akan terasa jauh dan tidak punya keterbukaan terhadap orang tuanya. Aku setuju. Yang akhirnya tuh ngebuat si anak itu hanya dua pilihannya, mengikuti terus disupport full dan tanpa memikirkan sebuah risiko, atau mengambil risiko dan nya tahu arti dunia di luar tanpa orang tuanya. Ya. Tapi menurut versi orang tua itu mungkin salah satu bentuk ini kekhawatiran. Ya. Kalau aku sih sah-sah saja. Tetapi ya tadi itu orang tua juga harus membuka dirinya bahwa dia memiliki anak yang memiliki caranya berbeda. Bukan yang seperti cara orang tua yang orang tuanya kan, dia pengen ibaratnya jalan ninjanya sendiri lah. Iya kan? Nggak harus dipaksakan. Bahkan setahu saya sejauh ini agama pun memberikan orang tua untuk membebaskan anaknya selama ya sudah dikasih akidah yang baik, pemahaman agama yang bagus dan sebagainya kan? Benar. Seperti itu. Jadi anakmu nanti mau jadikan apa? Mamanya minta jadi astronot. Mamanya. Tapi aku ini sudah nih. Hah? Ini sudah memaksakan nih. Istrimu sudah memaksakan nih. Kalau aku sih ya itu tadi Kak, apa anak kita harus jadi seperti kita? Nah, kalau nanti sudah menonton podcast ini, jadilah diri sendiri. Ternyata begini Mbak. Iya. Insya Allah. Loh, kita nggak tahu. Tiba-tiba aku nih, dia manggil apa? Papa atau mama? Diajarin apa nih? Ayah, bunda, papa, mama. Belum sih Kak. Belum ada kesepakatan. Ngomongnya aja masih enggak. Iya bukan. Kesepakatan kalian tuh kan pasti ada nih. Belum enggak lah. Sepakat kami Kak. Enggak, maksudnya ke anak itu kan pasti gini. Papa. Lihat papa sini sama mama, papa mama gitu. Papa mama. Iya, belum bersepakat sih, tapi ya kalau papa mama gitu. Biasa tiba-tiba misalnya, papa sebenarnya diriku ini adalah
punya sisi feminim. Gimana menurutmu? Nantilah tunggu waktu yang akan menentukan. Terima-terima aja kan? Dia berani jawab nggak takut jadi kejadian atau apa? Amin. Jangan bala. Iya. Tiba-tiba anakmu datang ke rumahku. Terus? Kan anakku ada cewek banyak tuh. Cewek banyak. Cewek banyak. Terus jadi playboy. Baru datang ke anak Madi. Aku lebih sepakat jadi playboy aja sudah. Anak Madi. Playboy Aduh. bisa hisap kak. Playboy bisa hisap kak. Aku minta langsung jujuran yang banyak. Anakku kan cantik kok nih. Aku minta jujuran yang banyak. Iya. Ayah kan. Yalah, tam ponding atau kan. Aman itu, gampang ya kan. Aku paling kan 2 M lah. Tapi mudahan apapun itu anak-anak kita sukses ya dunia akhirat ya. Iya kan. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Iya. Ngomong balik ke film Madi. Iya, film. Masa-masa teater nanti kita bahas lah, film. Plus minusnya perfilman di Kutai Kartanegara Tenggarong. Langsung berat lah. Langsung berat, gas. Plus minus. Anunya deh, bednya dulu deh, minusnya dulu deh. Minusnya itu Aku tahu jawabanku, tapi versiku kan. Itu kan berbeda dengan versinya Madi kan. aku dinyiapkan sih, tapi kalau aku melihatnya secara garis besar itu kekurangannya adalah satu, di sini belum terbentuk industrinya, itu yang pertama. Secara ini ya, secara luas ya. Walaupun memang sampai sekarang tuh eta masih bisa dalam tanda kutip, tapi kan itu tidak jadi sebuah siklus yang menurutku industri itu kalau etam tuh udah hidup Siklusnya bagus. Iya, kita hidup dan kita menabung dan kita bisa sejahtera. Nah itu kata kuncinya kan. Sejahtera. Ketika sejahtera dari dunia itu berarti itu udah disebut itu industrinya ada hidup. Nah tapi kalau hanya masih segelintir atau beberapa yang bisa hidup dan sejahtera berarti itu belum. Nah karena melihat mayoritas kawan-kawan yang masih di sini itu belum secara finansial juga belum sejahtera, yang dalam arti sejahtera yang bisa kita bilang yaitu tadilah terjamin dapurnya dan segala macam, menurutku sih belum ke tahap di mana itu tuh mensejahterakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa ya sebutannya, administrasi apa sih sebutannya tuh, Administrator, apa ya, manajemen, apa sih kak, jadi Cenghause. datangnya permintaan itu, Registrasi, datangnya permintaan film peminat, media tuh kak, maksudku kak, media itu kan bisa bentuknya kan misalnya profiling dan segala macam ya, termasuk itu kan dalam satu lingkup industrinya tuh kan. Nah sistem yang terbangun itu yang aku lihat sampai sekarang tuh hanya masih kayak berat sebelah gitu. Jadi misalnya kita punya nama baru, untuk langsung bisa masuk itu tuh nggak gampang, melalui pintu-pintu belakang yang kadang tuh kalau disentil-sentil tuh baru bisa, ternyata ada ini. Artinya inilah secara ekosistemnya tuh belum habitnya tuh belum bisa ngebentuk kawan-kawan yang baru nih bisa langsung masuk di bukan belum belum ada. Nah itu memang belum ada ya itu kak. Jadi misalnya film ini masih jatuhnya ke hobis mungkin ya. Ya kan, hanya kesenangan saat. Iya. Ada lagi minusnya? Kalau aku sih ngeliat yang menurutku krusial sih itu sih. Kalau berkaitan dengan geografis, terus berkaitan dengan SDM, ya itu menurutku bukan wajar sih, tapi relatif lah menurutku ya memang karena dua itu belum terbentuk ya, karena belum ada persaingannya yang secara masif. Ya apa yang mau diharapkan dari SDM-nya ketika luar Kalimantan itu datang, ya jelas belum bisa disandingkan lah, mulai dari jumlah dan strata pendidikannya. Nah itu sebenarnya yang jadi problem itu menurutku sih ini sih
apa namanya, eh, terlibatnya pemerintah untuk Iya. membuat regulasi yang Iya. mendukung subsektor ini gitu, Iya. industri ini. Karena industri ini sebenarnya kalau misalnya didukung sama pemerintah sedemikian baik, Iya. itu justru akan membantu mengurangi ini pengangguran dan Iya. sebagainya. Harusnya. Bener nggak ya? Iya. Karena sampai detik ini kan yang bisa menghidupkan kita ini kan videografinya ya, Iya. bukan filmnya ya kan. Bukan filmnya, Bang. Tapi secara apa namanya, ibarat secara teknis kan ilmu-ilmu yang dipakai di videografi pun ilmu teknis film kan. Sama lah, sama. Kan seorang filmmaker bisa jadi videomaker, Bisa. tapi videomaker belum tentu jadi filmmaker loh. Iya, benar. Banyak aja yang seorang videomaker di sini tapi belum tentu bisa Jadi filmmaker. jadi filmmaker. Karena filmmaker itu kolektivitasnya tinggi banget, Iya, ya kan? benar. Jadi kru aja harus di briefing bener-bener, Iya, ya kan? iya. Seperti itu. Jadi apa ya, masih ketertarikan pemerintah untuk membudidayakan industri film ini belum ada. Belum. Coba bayangkan aja kalau misalnya pemerintah ini bikin regulasi nih, bikin film nih. Kayak dulu Jogja kan bisa berkembang bagus nih perfilmannya kan. Iya. Karena regulasinya yang dia bangun kan setiap tahun ada anggaran kan untuk komunitas-komunitas gitu. Seandainya mudahan aja ya kan. Iya. Dari podcast ini kan. Betul nggak? Amin. Nah, terus plusnya? Plusnya apa ya plusnya? Plus lah. Plusnya itu Apa? mungkin ya. Kalau aku sih memandangnya rakat sih. Jadi dari satu Apakah benar-benar akan? rakat dalam arti di situ ya. Masih ada yang menikam dari belakang. Aku cuman melihat luar Ya aku cuma ngomong aja Iya. kan. Ya kan? Mungkin bahasanya bukan rakat. Ah. Karena kita nih wilayah yang sebenarnya dibilang luas tapi sebenarnya sempit kok. Sempit. Nah. Luas itu perjalanannya. Ya, luas itu perjalanannya. Jadi silaturahminya tuh ada lah. Nah, bagus lah ya. Iya. Nggak yang gapnya tuh kalau ada yang satu bendera yang berbeda tuh nggak sampai Nggak terlalu ekstrim ya gitu ya. ya nggak sampai yang wah anjing. Ya. Ya. Cuma anjing nggak ada gitu. Tapi Bisa masih bisa lempar-lempar freelance. Nah, Ya, itu ya, menurutku sih kan berarti lumayan lah berarti kan. maksudnya loyalitas ke organisasi, nggak kayak teater dulu kan. Teater itu kan ibaratnya ekstrim banget ya. Ya. Kalau kamu ke kelompok ini jadi musuh sudah. boleh. Nggak boleh ya kan. Kalau ini film ya misalnya contohnya kayak bikin film, krunya ngekru di Ya. IBF masih bisa lah ya kan. Anda kan pembina IBF nih. Iya. Pembina non Pembina aktif. Pembina kenapa non aktif? Gimana nih non aktif, pembina non Ya aktif? lebih nih? karena strukturnya aja sih. Strukturnya kan lebih ramping aja sekarang kan. Nah, jadi kayaknya nggak perlu deh pakai pembina-pembina. Itu kan Iya. hanya Tapi kebutuhan. istri Anda masih bendahara kan? Masih. Bermanfaat juga? Bermanfaat. Tidak ya? Belum. Bermanfaat, berbudidaya lah bisa. Budidaya tenaga dan pikiran kan lumayan itu. Terus. Nah, Pak, kalau mau ungkapkan saja. Enggak lah, sama aja. Aman aja ya? Aman aja Aman kok. aja. Ya, ini kan cuman perkara piring nasi aja kan. Tuh. Kalau aku tuh nggak pernah peduli masalah itu, Madi. Karena Iya. menurutku selama rezeki itu Tuhan yang ngatur, tidak perlu ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Berlebihan saja. Saya jujur, memang ada sedikit rasa iri, Ya. kecemburuan, tetapi bukan dalam hal job, bukan hal rezeki. Justru saya kecemburuan yang saya alami itu adalah ini, apa ya? Lebih kepada
ih dia bikin karya sekeren ini. Oh. Jatuhnya cemburu pun tapi ya, jatuhnya apresiatif Karena karya. karena karya. Oh, gila dia timnya bagus. Oh, gila nih begini rasa cemburu itu ada, tapi kalau misalnya dia banyak job, banyak relasi dan sebagainya, no. Karena memang ada faktor-faktor tertentu kan Ya. yang kembali lagi itu semuanya rezeki nggak akan tertukar ya, benar nggak Ya, bro? Bukan rezeki sok nggak bijak ya, benar nggak? Ya, memang rezeki nggak akan Nggak tertukar. tertukar, rezekinya Madi, rezekinya saya nggak bakal tertukar. Ya, benar. Apa yang kamu sebalkan dari industri ekosistem perfilman di Kutai Kartanegara? Menyebalkan. Yang paling menyebalkan, bukan benci lah, nyebalin aja. Menyebalkan. Banyak nggak apa-apa, sedikit juga nggak apa-apa. Ini sih Kak, dulu tuh pernah etam berkaisahan dengan Oji dengan Faruk. Berkaitan ketika job itu datang etam tuh biasanya tuh dari pihak ketiga atau bahkan pihak keempat, pihak kelima. Aku agak sebelnya di situ masih. Apa Curhat nih kayaknya nih. Curhat di film terakhir. Apa maksudku, berbisnis itu menurutku kan apa ya, cara dan cara sih kalau aku. Cara harus ada dimasukkan dalam norma dan etika ya. Iya, ada norma dan ada etika kan dalam situ. Kenapa menurut aku sih, kalau aku pribadi kan kan aku gampang kan, misalnya ada satu job masuk, aku akan nego secara terbuka gak tuh, ini aku ada job ini budgetnya sekian. Ini mun ku lempar ke kita kira-kira tegak mana kita. Nah terus ini dari budget ini aku mau tok yo, ini bagianku. Nah maksudku sesederhana itu apa norma dan etikanya. Dan ya lebih kayak ya tadi kan kita kan bilang menyebalkan ya. Ya agak sebel aja sih tiba-tiba taunya tuh di belakang tuh nah. Aku ya tapi sah sih, tapi kan menyebalkan kan, nggak menyebalkan. Sah tapi menyebalkan. Sebenarnya sah-sah saja ketika misalnya ada keterbukaan sih. Ya. Ya kan? Ada keterbukaan. Kalau aku sih yang paling menyebalkan tuh Madi. Apa Kak? Kalau aku lebih kepada pelakunya, bukan dari pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat. Pelakunya. Pihak pertama. Iya, karena kitanya. Oh, kitanya. Kan pihak pertama, pihak kedua brokerin dapat ke kita tuh. Atau pelakunya, kitanya, filmmakernya. Nyebelinnya tuh adalah kita terlalu mudah untuk apa ya? Mudah untuk menerima. Oh. Jadi kita tuh masih belum sepakat dan sepaham. Belum selesai di situ. Belum sepaham dan sepakat. Tapi udah diterima. Ya maksudnya bukan ini, kita misalnya Madi gini ya. Ini misalnya satu klien nih. Klien ini namanya klien pengen murah, semurah-murahnya. Yeah. Kalau perlu free. Kalau dia bisa pitching free ya kan. Bisa. Tapi supaya kita nih sepaham, sepakat, sefrekuensi. Aku misalnya contoh nih, atau Madi contoh nih. Madi demi untuk kemajuan perfilman sini ya menolak karena itu nggak masuk akal. Tapi aku sebagai oknum film aku menerima. Kamu kan pasti sebel tuh. Ini aku berjuang nih, maksudnya nih. Untuk kita bisa menyebut berusaha menstandarkan ini kan. Biar etam sama. Tapi karena ya tadi Aji mumpung ada yang biaya produksi lah. Ya kan? Ya, sebel. Sebel itu kan nyebelin nih. Ngalamin nih, Odi? Mengalami. Nyebel kan? Sebel kan? Iya. Maksudku ya nggak masalah kalau misalnya tipis-tipis harga. Ya nggak masalah ya kan? Iya. Jadi kayak jatuhnya ya aku nggak menyebut salah juga, tapi memang ya kayak
nyebelin aja. Itu nggak salah tadi Nggak tuh. salah, nggak salah. Tapi nggak nyebelin aja. Makanya perlu ada namanya norma dan etika kan dalam hal ini kan. Gimana tuh menurut dia kan? Iya, benar. Sepakat. Sepakat ya kan? Aku juga sepakat yang kamu ngomongin tadi itu. Iya. Iya. Seperti itu. Dia masih playboy kamu di? Masih sering cari cewek? Sembarangan. Aku udah Sudah nikah? sudah Kak. Oh. Aku udah ngomong udah bahas anak tadi kenapa bahas? Bisa aja, banyak aja kan yang misalnya belum nikah udah punya anak ya kan? Ya kan? Ada Kita kan nggak tahu kan. nyonya besar di sini. Kaget. Ada ternyata. Ada. Apa yang kamu sebalkan? Ini orang-orang terdekat kamu sebut aja nih, 5 lah. Apa? Orang-orang yang terdekat di area kamu nih, 5, sebutkan 5 yang paling mempengaruhi hidup kamu nih. 5. 1. Oji, Oji. 2. Haruk, 3. Daud. 4. Istriku sering? Nggak apa-apa boleh. Berarti nomor 5. sama lah. Ya, Pia. Ya, 4 Via, 5. Siapa ya? Kakak, muda. Kak muda. Oke. Oji. Apa yang paling kamu sebelin dari Oji? 1 aja. Kita ngomongin baiknya banyak. Oji itu temperamen. Mirip. Dia mudah tersinggung, orang yang mudah tersinggung. Baper ya. Baper banget orangnya. Baper banget. Apalagi orang-orang kayak Oji itu nggak cocok berkomunikasi lewat WhatsApp atau media. Itu orangnya makan hati tuh kalau di Makanya aku nggak pernah mau chat lagi. ya. Aku ketemu aja nih. Iya. Dia lempang orangnya. Lempang banget itu. Iya. Nggak dipikir. Nggak dipikir. Padahal dia sering nasihatin tuh. Iya. Itu aja ya. Faruk. Iya. Ini paling nyebelin ya. Faruk itu sangat menjebalkan. Pikirannya, keliarannya itu sangat menjebalkan. Anu ya, nggak bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol. Sekarang aja karena dia sudah punya anak. Dulu. Wah. Aku aja yang teman seperjuangan dibully habis-habisan. Iya. Faruk karena ya. pada masanya kan dia aktor yang selalu dipakai. Saya ini aktor pinggiran kan. Wah, selesai lah. Tapi kan dia belum sepanggungan aku. Iya, itulah. Kan? Bersyukurlah itu. 3 nih. Pia. Daud. Daud. Apa yang kau sebalkan dari Daud itu? Banyak. Aku tuh milih yang mana yang paling itu ya? Paling lah. Apa ya? Apa kayaknya? Terserah. Apa ya? Tidak tahu. Kan kamu yang merasakan. Kayak 11-12 kayak Uji itu lah. Sama sih kita tuh, Kak. Cuman kita tuh bukan di media. Itu langsung. Ya, Langsung kita tuh. Aku frontal ya, verbal. Frontal. Dik ngerem tuh. Ngerem. Mau klien kah mau kawan para kah, dik ngerem. Wah, apapun langsung depan head to head ya. Iya. Ya aku merasakan aku sama dengan Oji tuh. Itu. Coba Oji tuh kalau Oji sosmed banget itu. Dari sini memang dik bisa. Dik boleh. Kalau ada misalnya itu mah ya seperti kamu tuh. Gak enak mah karena aku tipikalnya harus selesai saat itu. Iya, nah itulah. Kalau Oji tuh dendam bisa lama loh. Iya. Kalau Oji dendam. Ya kan? Dendam. Aku datangin nih. Aku datangin nggak bisa nih. Madi ini salah satu yang pernah aku. Tapi marah saat itu habis itu selesai dia. Selesai. Iya. Kalau Oji kita datangin. Dulu etam heart to heart dulu Heart to heart dulu. Tapi dia sama kayak aku, mudah memaafkan. Iya. Ini nih. Dan tapi memang Apa? ada. Kalau Oji itu lucunya ya. Dia jarang marah dengan aku sebenarnya. Ya, Tapi tahu. aku selalu melihat kasusnya tuh dengan orang lain. Dia tuh jarang marah dengan orang tiga ini. Iya. Pertama kamu tuh. Iya, aku. Aku yang membuat aku sedih itu ketika semua itu menyerang Madi. Gara-gara Madi begini. Oji itu orang yang nggak mau. Oji itu orang yang aku nggak mau. Anakku nih. Itu depanku tuh. Iya. Terserah kita dengan kita nih nyaman.
tapi merasa dengan aku masih aman-aman aja. Bahkan waktu ketika yang eta masalah di situ di samping tuh Madi, Ya. Oji itu menyadarkan kami. Eta melihat 10 kebaikannya dulu. Jangan lihat satu kesalahannya di situ tuh. Baru di situ oke, akhirnya yang emosi malah Faruk, kan? Iya. Ya kan? Tapi betul itu, akhirnya aku belajar dari situ dari Oji. Sebelum kita ngejudge seorang, lihat dulu 10 kebaikannya. Iya. Biar hati kita ini tenang, bener nggak? Jujur. Coba. Tapi kan ngomongin aku nih. Iya. Kok ngomongin kembali ke Oji nih? Maksudnya tadi tuh aku luruskan. Karena Nya tuh sebenarnya jarang marah dengan aku, tapi aku tuh jadi saksi. Faruk, aku juga jarang marah. Nah itu, maksudnya Atam tuh selalu jadi saksi. Dia punya persoalan dengan orang lain gitu. Gitu. Tuh. Tapi dia penyabar sekarang. Penyabar. Cuma tangannya tuh nah. Tangannya tuh. Iya. Terus? Kan kita tadi Nah, itu. Tadi kan sudah. Sudah. Tuh. Nih, paling bahaya nih. Aduh, nyonya besar nih. Via, adikku nih. Satu gak? Teledor. Setuju. Karena yang bikin aku sakit itu gak nih kak? Hmm. Aku tuh perfeksionis kak. Nah, pertanyaannya Madi, di antara kita Big Four ini, Kita yang paling perfeksionis. Memang aku tahu aku tahu kita nggak kemana arahnya. Tapi kita tahu kan rasanya ketika kita tuh selalu menaruh barang di tempat yang sama. marah. Nah itu aku sama kan. Marah banget. Ah tuh. Sumpah. Terus Via ini selalu orang yang selalu ketika ngambil barang itu 5 dimensi, pindah ruangan langsung. Hilangnya pun di mana ya? Bukan 4 dimensi lagi, 5 dimensi. 5 dimensi. Bukan 3D lagi. Iya. 5D. Aneh rasanya. Itu kalau misalnya itu ada pintu kemana saja, mungkin kutub utara ketemu tuh. Cari di luar rumah baru ketemu tuh aneh deh. Baju-bajuku tuh aku tahu lagi dah. Sama. Mana bajuku yang ini, bajuku yang itu. Aku paling ingatan tuh. Iya. Ini barang ini. Iya, barangku aku gitu Kak. Barangku tuh aku selalu ingat nih yang ini di sini, yang ini di sini, dan ini di sini. Bahkan perkara sendok, jumlah gelas, jumlah Aku hafal. bakol, segala piring tuh hafal aku. Dan selalu aku taruh di situ dan itu selalu berubah setiap hari. Hanya di podcast ini kan Anda bisa menguak. Iya. Ya, gitu. Sama Mbak itu. Tapi dia bisa marah. Iya karena kebiasaan. Iya, kebiasaan. Karena itu kan habit kan. Habit. Ya, akhirnya ya terima, mau terima tapi bikin sakit mata, bikin sakit mata, bikin pokoknya. Aku benar-benar katanya pernah ada kasuistik yang masak, dia nyucinya nggak bersih gitu. Ya, ku cuci ulang. Tapi dia punya bela diri katanya. Ya kan cuma gitu aja bilangnya. Kalau aku bisa harus bersih itu. Harus bersih. Aku tuh sampai cium-ciumin Madi. Iya. Istriku tuh kalau misalnya sampai aku cium. Iya. Oh, Iya. Banyak. Pokoknya kalau udah kik. Ya sudah tuh. Aku cium. Iya. Ada bau sabun aku marah. Ada bau amis aku marah. Harus pas. Iya. Nah, ini dendam banget ya kayaknya. Sudah banget. Dendam banget. Karena setiap hari dilakukan. bilang mamaku. Dulu kan sering marahin adikku tuh. Kalau seandainya kamu itu punya alat kelamin itu bisa dilepas, mungkin kamu lupa taruhnya di mana. Iya. Aneh ya. Aneh. Untung Tuhan ngasih itu terpasang. Dan ini kan? Kak, ini nih, cuma di podcast. Cuma di podcast. Dia itu pernah megang sesuatu hanya sepersekian detik terus nyatanya ke aku. Ini barangku mana ya? Terus pernah nyapa dah, aku habisnya ngapain ya? Padahal baru itu yang ngomong aja. Nyebelin banget tuh. Wah, aku tuh gak, syung, pikiranku. Berarti kamu sama kayak aku, nggak bisa nonton berdua. Dia bisa Kak, dia bisa. Kan kita sama-sama nonton film nih. Dia bisa. Sama-sama nonton film, belum tahu ceritanya. Dia udah nanya. Iya. Aku kalau ini mau kenapa nonton, ya? Kalau mau Lah, kita kan sama-sama nonton ini. Kalau maunya saya itu aku nonton duluan, baru nonton sama-sama. Nah, baru serahnya nanya saya tuh. Iya. 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 Nah, Itu.
Ini dari semuanya paling menyebalkan ini nih ya. Ya. Harusnya taruh urutan terakhir. Iya sih. Mudah. Nah, itu salah satu adikku yang paling baik itu dengan aku tuh. Iya. Karena sama-sama di taekwondo dulu. Kak Mudah itu Jeleknya apa? kalau bahasa kutanya tuh orang yang besunaan. Wah, itu kalau udah besunaan jangankan saya adiknya nih mana mau dipandang sama sekali. Kalau nyada besuna, mau diajakin ngobrol berhari-hari, mau Kak Mudah tuh besunaan. Nah itu. Jadi apa rasa takutku karenanya selalu besunaan tuh yang akhirnya aku berani. Seberani-beraninya aku dengan orang tua aku malah Dengan- aku lebih berani dengan Mudah. tapi dengan Kak Mudah aku paling berani. Karena nyampe ini bawanya ke sini. Bawa hati ya. Bawanya ke sini. Takut saya, Kak. Takut. Ya karena kakak kan, karena terus dia juga sensitif dalam arti kalau ada orang yang di atas sensitif itu Kak Mudah tuh pada waktu itu. Dan kalau sekarang kan udah kebentuk kan bondingnya. Aku udah mulai bisa mikir, udah mulai dewasa, tapi semasa kecilku, semasa aku dari kecil beranjak ke besar itu ya cuman aku mengingat Dua Densa nama gitu kan ya? berduaan maha. Mudah. Aku akrab dengan Mudah. Ya, Lempang-lempang juga sih. gampang kan? Bunyi orangnya itu tuh gawal apa? Suka bercandain orang, Ya. tapi dicandain Di mau. Nah, itu Mudah tuh. Di mau. Oke, terakhir Apa, Kak? harapan Madi untuk Harapan. Kutai Kartanegara. Tadi udah bicaranya bonding terus Kutai Kartanegara. Lo iya kan? Lo gitu, memang harus wajar kan? Supaya terasa kan? Harapan, Masya Allah. Sampai lalat tuh kayak penda tadi lalat tadi Kak. Iya. Lalat tadi penda. Kita jangan mikirkan itu. Kita mikirkan ini tempat ini terkecil ya. Apa harapan untuk Kutai Kartanegara? Bunyi lalat tuh banyak kan daun. Harapanku untuk Kutai Kartanegara adalah semoga Kutai Kartanegara menjadi wadah buat kami bersahabat, saudara-saudaraku sejahtera, dan di situ juga kami bisa berkarya. Itu mah Kak, Kak. Saya bisa hidup dari dunia saya sejahtera, hanya sekedar hidup ya sejahtera, dan di situ juga saya ndak nampil, saya ndak ke panggung. Aku rindu bener dengan panggung, dan itu ndak bener aku tuh sepanggung lagi dengan dan sana terutama yang 5 tadi tuh yang ada di tadi disebutkan. Itu sih, punya waktu banyak. Aku udah nunjuk begitu tuh. Iya. Punya dapur aman. Ya. Yes. Anak dia gatheringan dia eta. Iya. 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 Gathering. Itu mah saya Kak. Ngoja. Ngajak.